hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan beberapa permasalahan, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh, kullu bani Adam khata' wal ma'sum man asamahullah. Berkaitan dengan kullu bani Adam khata', untuk hadis yang disebutkan di sini ya ikhwan ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Namun kalau antum lihat di takhrij yang lain, seperti takhrijnya Syekh Muhammad bin Hizam dalam Bulughul Maram, beliau berpendapat hadis ini dhaif. Dengan alasan, seingat ana ada perawi ada perawi yang bernama Ali ibnu Mas'adah. Entah majhul atau apa, pokoknya di situ ilahnya di Ali ibnu Mas'adah. Itu bisa lihat, cari PDF Bulughul Maram Syekh Muhammad bin Hizam. Di situ disebutkan berkaitan dengan hadis ini. Fathul Alam itu bisa antum lihat di bab Kitabul Adab, bab Kitabul Jami', Babul Adab. Pokoknya ada hadis-hadis di terakhir yang bab Kitabul Jami'. Ya. Di situ disebutkan hadis ini tadi. Bab taubat atau apa, pokoknya disebutkan hadis ini. Ya. Seingat ana, alasannya, ilahnya ada perawi yang bernama Ali ibnu Mas'adah. Berkaitan dengan wal ma'sum man asamahullah, orang yang maksum adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksum di sini ikhwan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman para nabi itu yang terjaga dari kesalahan. Nah, itu pun ya ikhwan, para nabi, para rasul terjaga tersebut maksudnya terjaga dari syirik besar. Kemudian terjaga dari syirik kecil juga. Bahkan mereka mengatakan para nabi, para rasul tidak terjaga dari dosa. Ada khilaf, apakah nabi, para rasul juga terjaga dari dosa? Bahkan mereka mengatakan, ada yang mengatakan ya, ada yang berpendapat enggak terjaga dari dosa. Terbuktinya apa? Adam jatuh pada kesalahan kan, tapi langsung taubat. Namun mereka mengatakan dosa di situ bukan dosa besar, semuanya dosa kecil. Kalau dosa besar mereka terjaga. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada lagi yang mengatakan mereka itu terjaga, maksumnya berkaitan dengan fitabligh risalah, dalam menyampaikan risalah. Mereka selalu maksum, tidak mungkin salah. Adapun dalam hal-hal yang sifatnya pribadi memungkinkan mereka salah. Ada khilaf di kalangan para ulama seperti ini. Wallahu alam, intinya para nabi, para rasul, orang yang maksum terjaga dari syirik, dari dosa besar. Seperti itu. Adapun dari dosa-dosa kecil memungkinkan mereka terjatuh padanya, tapi mereka langsung bertaubat. Al-Khulasa yang ana baca di beberapa keterangan seperti itu ya. Kemudian di sini disebutkan wal mu'minun auliya'ur rahman biqadri ma fihim minat taqwa wal iman. Kaum mukminun adalah auliya'ur rahman biqadri ma fihim minat taqwa wal iman, sesuai dengan kadar ketakwaan dan keimanan yang ada pada mereka. Kemarin kita sebutkan auliya'ur rahman ada 3 macam ya, ada 3 golongan. Yang pertama zalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khairat biiznillah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'isy syaitan. Kita masuk yang berikutnya. Wa ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang bagus adalah salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Mimpi yang bagus ya. Disebutkan di sini An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza qarabaz zaman lam takad ru'yatul muslim takdzib. Kalau waktu semakin dekat, maksudnya semakin dekat kiamat, maka mimpi seorang muslim itu hampir-hampir tidak
takdzib, tidak keliru. Ya, kadzaba artinya apa? Di antara artinya apa? Akhto'ah, keliru, salah. Ya. Kalau dekat hari zaman, dekat hari kiamat, akhir zaman, itu mimpi seorang muslim hampir-hampir tidak keliru. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsan. Dan orang yang paling tepat, paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur, paling benar juga dalam omongannya. Semakin jujur kehidupan sehari-harinya, semakin tepat mimpinya. Wa ru'yal muslim juz'un min khamsina wa arba'in. Wa fi riwayatin min sitta wa arba'in juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang muslim adalah 45 atau 46 bagian dari kenabian. Juz'an di situ sebagai apa? Sebagai tamyiz ya, tamyiz. Tamyiz diantaranya terletaknya setelah apa? Setelah adat. Setelah adat. Misalkan khamsan wa asyrun darajatan. Sab'a wa asyrun darajatan. Itu tamyiz. Jadi tamyiz terletak setelah adat. Wa ru'ya salasah. Nah ini ru'ya ada 3, kata Rasul. Mimpi itu ada 3. Jadi kalau untuk ditanya mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, ru'ya as-salihah busyra minallah. Mimpi yang bagus, yang baik itu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, berita baik dari Allah Azza wa Jalla. Mimpi apa? Misalkan mimpi yang bagus tuh antum mimpi naik bulan. Ya. Mimpi naik bulan. Antum mimpi kan bulan bagus, terkenal bulan purnama ya. Antum mimpi berada di atas bulan. Antum memegang bulan di pangkuan bulan, memangku bulan, atau antum mimpi sedang berada di pelataran Ka'bah, ya enggak? Atau antum mimpi sedang berada di Masjid Nabawi, itu yang bagus-bagus kan, ma'ruf ya. Atau antum mimpi sedang berada di masjid, atau mimpi azan, atau yang semisalnya. Jelas ya? Ya. Wa ru'ya tahzinun minasyaiton. Ru'ya yang sifatnya tahzin, membuat sedih. Itu datangnya dari syaitan. Apa mimpi membuat sedih? Mimpi kebakaran ya. Kebakaran. Mimpi tenggelam. Mimpi kejar anjing. Ya. Mimpi di push up ke ustad, misalkan. Nah. Sedih antum. Antum terlalu sering tak bisa ditanya, tak bisa. Terbawa mimpi. Itu nanti masuk yang ketiga. Waruya mimma yuhadditsul mar'u nafsahu. Dan mimpi dari perkara-perkara yang seseorang itu kepikiran. Yuhadditsu al-mar'u nafsahu itu seseorang yang kepikiran gitu loh. Itu bahasa simpelnya. Terlalu banyak mikirkan dalam dirinya. Omongan diri dia dewek, nah maksudnya itu. Terlalu banyak pikiran. Akhirnya apa yang antum pikirkan di siang hari itu kebawa mimpi. Pernah ngalami kira-kira Kak Didi? Saking banyaknya masalah, kebawa mimpi. Antum misalkan hilang sesuatu, antum cari-cari di rumah tuh. Ya enggak? Cari di mana taruhnya dah. Tidur bawa mimpi. Makanya dulu ada kisah ya kawan. Jadi ada seseorang yang penjilat penguasa. Dia bilang, saya bisa menebak, ya Amir, saya bisa menebak mimpi engkau, katanya. Terus, masa kata pemimpinnya, ya kata Amir tersebut, iya. Terus dia kasih pertanyaan yang Amir tersebut tidak bisa jawab. Kebawa mimpi. Besok dia datang. Saya tahu mimpi engkau semalam. Engkau mimpi begini, begini, begini. Kata Amirnya, oh benernya deh. Sudah dikasihlah duit. Kasih dinar, pergi dia. Tanyakan, sebelum dia pergi ditanya, dari mana engkau tahu? Katanya, Nabi SAW menyebutkan ada 3 orang gitu. Dapat mimpi. Mimpi yang bagus, mimpi yang buruk, mimpi yang kebawa pikiran tadi. Karena engkau tidak bisa jawab pertanyaan itu pasti kebawa pikiran. Pasti ada di alam mimpi. Nah, itu orang zaman dahulu. Fa in ra'a ahadukum ma yaqra falyakum falyusalli. Nah, kalau salah seorang dari kalian dia bermimpi, ra'a di situ maksudnya melihat dalam mimpi. Sesuatu yang yakrah, yang dia sukai, falyakum falyusalli. Bangunlah dia, salatlah dia. Wala yuhaddits bihan nas. Dan tidak usah disampaikan kepada orang lain, tidak usah diceritakan.
Tidak usah cerita, semalam aku dimakan buayo. Tidak usah cerita. Mimpi yang seram-seram itu tidak usah ceritakan orang. Antum bangun, antum sholat. Qal, Rasul mengatakan, wa uhibbul qaid wa akrahul ghul wal qaid sabatun fid din. Kata Rasul, aku menyukai al-qaid. Qaid itu ikat ya, qaid. Aku tidak menyukai al-ghul. Ghul ini Allah alam, dicek di sarah ya. Kalau yang Anda tahu, ghul di sini maknanya belenggu. Antum ada ngecek ke sarah, Dok. Nanti dicek aja ya. Al-qaid ini qaid, ikatan, ya. Makna qaid sabatun fid din. Sabat, kokoh. Jadi kalau mimpi ngelihat ikatan itu artinya kokoh. Ya. Ada penugul, Allah alam itu nanti dicek ya. Kalau yang Anda tahu dari iglal, ya, artinya belenggu. Al-qaid itu ikatan. Fala adri huwa fil hadis am qalahu Ibnu Sirin. Kemudian wal ijma' hujjatun. Ijma' adalah hujjah. Wa taqlid jaizun liman la yasilu ilal ilmi binafsihi. Ijma' ini hujjah. Jadi al-adillah asy-syar'iyyah kata para ulama ada berapa? Ada Al-Quran, hadis yang sahih, ijma', qiyas. Ijma' ini juga mereka menyebutkan ada ijma' sharih, memang kesepakatan banyak para ulama. Bentar ya. Berkaitan dengan ijma' ini tadi, ya kawan. Ijma' ini ada dua macam, ya. Ada ijma' as-sharih, ijma' yang memang terungkapkan di kebanyakan para ulama. Misalkan mereka mengatakan ijma' itu seperti ini. Seperti ucapan Al-Auza'i, ya. Kunna naqul wattabi'un mutawafirun annallaha fawqal arsy. Kami mengatakan seperti ini, meyakini seperti ini, bahwasanya tabi'un ketika itu banyak, Allah SWT di atas arsy, mustawin ala arsy. Ini ijma' yang jelas sudah jelas ya, banyak diakui. Yang kedua, ijma' yang sifatnya sukuti. Ya, ijma' sukuti, salah seorang sahabat berucap, atau tabi'in, ya sahabat lah ya, sahabat berucap, atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain, dan juga ucapan tersebut tidak ada yang mengingkarinya, dan juga tidak menyelisih nas, dalil. Nah, mereka juga mengatakan ini ijma', ya, ijma'. Kalau seandainya itu salah, pasti diingkari oleh orang yang lain. Nah, seperti itu. Contoh misalkan perbuatan siapa? Utsman ibn Affan, azan 2 kali Jumat itu kan perbuatannya Utsman, perintah dari Utsman. Nah, kata mereka para ulama, mereka mengatakan ini ijma' sebenarnya, sebab kalau seandainya salah pasti akan diingkari oleh sahabat yang lain, seperti itulah ya. Nah, untuk ijma' yang pertama itu jelas sepakat para ulama adalah hujjah. Nah, untuk jenis yang kedua di sini tarik ulur ya. Kemudian wat taqlid jaizun. Taklid itu boleh. Untuk siapa? Liman la yasilu ilal ilmi binafsihi. Bagi orang yang tidak sampai kepada ilmu.
itu sendiri. Yang tidak bisa sampai kepada ilmu itu sendiri, maka boleh dia taklid. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ulama kalau antum tidak tahu. Ya. Ketika seseorang tanya ke ulama, berarti dia akan taklid, terima bersih. Nah, itu boleh. Wa ta'wilun nas wa sarfuhu an dhahirihi bid dalil yaqbalunahu wa bidunihi yaruddunahu. Dan mentakwil nas, mentafsirkan dalil atau mentakwil dalil serta memalingkan dari zahirnya dengan dalil, itu mereka terima. Kalau tanpa dalil mereka tolak. Ya. Kalau ada suatu ayat, suatu hadis dipalingkan dari makna yang zahir ke makna yang lain, jika ada dalil maka diterima. Jika tidak ada dalil maka ditolak. Difahami? Contoh-contoh misalkan. Yang antum fahami ketika lafadz sholat, ya, sholat itu secara ma'rufnya dalam Al-Quran ketika disebutkan sholat yang diinginkan apa? Sholat kan? Sholat 5 waktu ya, sholat atau sholat, pokoknya sholat, ya, sholat. Ada di satu konteks ayat yang menyebutkan sholat, tapi yang diinginkan bukan sholat seperti kita ini tadi. Tapi yang diinginkan doa. Ketika seringnya misalkan aqimis sholah, itu kan perintah untuk mendirikan sholat. Ada ayat Al-Quran seperti bab zakat, khudh dalam At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Sholli alaihim. Dan sholatlah atas mereka, untuk mereka. Apa sholat dimaksud di situ? Doa. Boleh tidak ditafsirkan dengan doa? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena sholat secara bahasa juga bermakna doa. Puasa. Yang antum tahu puasa apa? Puasa, ya puasa. Puasa ya. Dari pagi sampai sore. Dari fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa. Ada ayat menyebutkan puasa artinya menahan. Inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah sauman, untuk menahan. Menahan apa? Menahan dari berbicara. Boleh tidak ditafsirkan seperti ini? Jawabannya boleh. Jelas ya? Nah, seperti itu. Wala yashhaduna li ahadin bi jannatin wala narin illa binassin. Dan ahlu sunnah tidak bersaksi atau tidak mempersaksikan kepada seorang pun dengan surga dan neraka kecuali dengan dalil. Jadi ahlu sunnah tidak memvonis seseorang ini surga, ini neraka kecuali dengan dalil gitu loh. Nggak bisa dikatakan wah ini Abu Zainu surga tulah itu. Alhamdulillah Ustadz, bapakku sudah di surga Ustadz. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Mbahku lah sudah di surga dia Ustadz, memang orang baiknya dia. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Berarti masuk neraka Ustadz. Juga enggak tahu, antum tahu apa dari mana? Antum latih jenguk apa di dalam neraka? Enggak tahu kan? Ini perkara gaib. Jangan antum vonis masuk surga, jangan antum vonis masuk neraka. Kaidahnya apa? Wa yarjuna lil muhsin wa yakhafuna 'alal musi. Prinsip kita berharap untuk orang yang muhsin buat baik masuk dalam surga, untuk orang yang berbuat buruk masuk dalam neraka. Kita khawatir. Ya. Kita berharap orang yang baik itu dimasukkan dalam surga dan kita takut orang yang buruk dimasukkan dalam neraka. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Seperti itu. Ini kalau sekali pertemuan pagi ini tidak selesai, mungkin ditunda besok ya. Lanjut lagi.
Namun ya ikhwan, berkaitan dengan menyaksikan atau bersaksi tentang seseorang ini penduduk surga atau penduduk neraka, ini penduduk surga, penduduk neraka, itu semua patokannya dalil. Adapun secara kaidah ada vonis berkaitan dengan sifat. Ada vonis secara ta'yin person. Adapun sifat seperti mengatakan orang-orang yang bertakwa di surga, orang-orang yang sholat di surga, orang-orang yang puasa di surga, boleh apa tidak? Boleh. Adapun vonis ta'yin, ta'yin itu person, langsung nyebut nama, tunjuk hidung. Ahmad di surga, Imam Ahmad di surga, Imam Syafi'i di surga, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan melainkan dengan dalil. Siapa-siapa saja yang sudah divonis penduduk surga? Ada 10 sahabat. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain, misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya sebagai penduduk surga. Demikian juga sebaliknya neraka. Vonis secara global. Sifat orang-orang kufar di neraka, iya. Kaum musyrikin di neraka, kaum munafikin di neraka, iya. Kemudian ta'yin secara person, Abu Lahab, ya enggak? Abu Thalib, ya enggak? Fir'aun, ya kan? Dan yang semisalnya dikatakan penduduk neraka. Iblis, penduduk neraka. Adapun yang selain itu tidak diperbolehkan, ya, karena kita tidak tahu dia mati tersebut nantinya mati di atas kekufuran ataukah tidak, kita juga tidak tahu. Ada orang yang di dunia dia kufur, kemudian ketika meninggal dunia dia masuk dalam agama Islam. Nah mungkin pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau seandainya orang tersebut memang betul-betul diyakini dan disaksikan mati dalam keadaan kufur, musyrik? Boleh tidak kita vonis sebagai penduduk neraka? Saya punya tetangga, betul-betul dia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur, dalam keadaan beragama dengan agama non-muslim. Boleh tidak divonis? Nah di sini ada buku ya. Nah baca di buku tersebut menyatakan boleh. Kalau orang memang mati dalam keadaan betul-betul di atas kekufuran, maka boleh divonis sebagai penduduk neraka. Di antaranya berdalil dengan hadis, pernah Rasulullah SAW melewati suatu kuburan. Ketika melewati suatu kuburan, Rasul mengatakan, "Fabasyirhu binnar." Berikan kabar gembira kepada dia tentang neraka. Nah ini pun hadis tarik ulur di kalangan ulama. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Ya. Wallahu alam dalam bab ini tadi ya ikhwan, ini memang terjadi khilaf ya. Setahu ana sebagian ulama ada yang mengatakan boleh divonis sebagai penduduk neraka. Ketika antum tahu orangnya betul-betul mati di atas kekufuran, masa hidupnya pastor, masa hidupnya pendeta, agamanya non muslim, yakin seyakin-yakinnya mati di atas kekufuran, boleh antum vonis inti penduduk neraka. Jelas? Menurut pendapat sebagian para ulama. Sebagian yang lain mengatakan sudah, ini perkara gaib, pokoknya kita berjalan dengan dalil. Ada dalil udah, tidak ada dalil jangan. Seperti itu. Kemudian berikutnya wa yarawna as-sam'a wa ta'a li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin birrihim wa fajrihim fi ghairi ma'siyatin was salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum. Nah ini tadi ya ikhwan pembahasan berikutnya. Ahlus sunnati wal jamaah memandang, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan umaroknya kaum mukminin, birrihim atau afan barrihim, bacanya bar, afan bukan bir ya, bar itu yang baik ya. Kalau bir perbuatan, bar itu orang yang baik.
Orang yang baik al-bar. Orang yang buruk al-fajir. Barrihim wa fajrihim. Baik pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Jadi Ahlus Sunnah memandang wajibnya taat mendengar kepada pemimpin baik yang baik ataupun pemimpin yang buruk. Fi ghairi maksiatin. Pada selain perkara maksiat. Selagi perkara tersebut kebaikan, wajib mendengar dan taat. Wassalatu khalfahum wal jihadu ma'ahum. Dan Ahlus Sunnah memandang salat di belakang pemimpin dan berjihad bersama pemimpin. Nah di sini ya ikhwan, yang dijadikan patokan, ya, dalam ketaatan terhadap pemimpin, tatkala pemimpinnya memerintahkan pada perkara yang bukan kemaksiatan. Kalau yang diperintahkan oleh dia oleh pemimpin tadi maksiat, maka tidak boleh kita taati. Kemudian juga ketaatan kepada pemimpin itu berlaku umum, apapun status pemimpinnya. Selagi dia muslim wajib ditaati, baik pada perkara yang wajib ditaati, baik statusnya pemimpin yang zalim, yang buruk, ataupun pemimpin yang memang sudah baik dari awalnya. Di sini disebutkan di ta'liq, antum lihat, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin kalian. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Antum lihat di ayat ini, ati Allah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Antum lihat di sini, ati Allah. Ada ati'u. Ya enggak? Wa atiur Rasul, diulangi lagi kan? Ya apa tidak? Diulangi. Ketika menyebutkan ulil amri, diulangi atau tidak? Tidak. Nah, ada sisi balaghah, sisi faedahnya. Kata para ulama, makna ayat ini, taat kepada pemimpin bergantung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ketaatannya diikutkan kepada Allah dan Rasulnya. Ngatof. Jelas? Bukan ketaatan tersendiri. Beda dengan ketaatan kepada Rasul, itu ketaatan tersendiri. Orang kalau sudah taat Rasul pasti taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau taat kepada Allah, dia akan taat juga kepada Rasul. Tapi ketika mentaati waliul amr, ketaatan kepada waliul amr diikat, ditakyid kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kalau mentaati waliul amr tadi, syaratnya dia pada perkara-perkara yang sifatnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau seandainya bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, maka tidak boleh ditaati. Difahami? Nyambung? Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Allah maksudnya Al-Quran, kembali kepada Rasul maksudnya hadis Nabi SAW setelah wafatnya beliau. Rasul kan sudah wafat, bukan datangi kuburan Rasul, tapi dikembalikan masalah kita kepada apa? Kepada hadis Nabi SAW. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Qala tasma'u wa tuti' lil amir wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Ya. Kata Nabi SAW, sayakunu ba'di, akan ada setelahku nanti a'immatun, akan ada a'immah, pemimpin-pemimpin. Berarti bukan satu yo. Ya enggak? Banyak. Bukan sih kok dua kok. Banyak a'immah.
la yahtaduna bihudaya. Pemimpin tersebut la yahtaduna bihudaya, tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, tidak mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Dan yang akan memimpin di tengah-tengah umatku ini tadi rijal, pemimpin-pemimpin yang hati mereka ibarat hati syaitan pada jasad manusia. Ngeri kali, Rasul sampai ngomong kayak itu nah. Kata Rasul, kage ada pemimpin-pemimpin yang tidak ngambil petunjukku, tidak ngikuti jejak sunnahku, hati mereka ibarat hati syaitan dalam jasad manusia. Wih, ngeri kalau baca ini nih. Kata Hudzaifah ibn Yaman, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kira-kira kalau aku ketemu pemimpin yang cak ini cak mana aku apa ke? Kira-kira tangan apa tidak? Nah itu bahasa gitunya. Kata Rasul, tasma' wa tuti' lil amir wa in dhuriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Dengar, taati pemimpin tersebut. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarkan, taati. Nah, sampai seperti itu loh Rasul ngomong, ya. Amri, coba push up dikit. Ya, Fazah, coba push up lah. Ahmad, push up dulu. Ya, biar segar dikit. Ya, push up, agak segar. Olahraga dikit, 10 kali ya. Iya. Belum ngopi. Minta kirimnya kopi dari pagar alam tuh. Pagi-pagi ini ngopi antum. Ana izin kan sebelum taklim ini taruh kopi di situ. Iya. Segar. Ngopi. Ada kopi, Mat? Habis. Nah, minta kirimin sama papang kopi. Ada kopi, Mat pesah. Habis. Nah. Amri, ada pertanyaan untuk antum. Kalau seandainya ada pemimpin yang datang mau ngerampas rumah antum kasihkan enggak? Hah? Kasihkan? Dirampasnya, kasihkan enggak? Hah? Tidak. Sayang. Ya pikir-pikir ya, minta ganti rugi, ya enggak? Gambaran Rasul ini gini loh, kalau ada pemimpin yang seperti ini, ya, ingin merampas harta rakyatnya, ya, itu kan kezaliman. Kalau antum tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan hartanya antum, ya, sampai antum dipukul, disiksa, ya kasihkan saja. Itu maknanya. Tidak usah antum memberontak, itu maksudnya. Ya, bukan berarti antum menunjukkan baik. Ya, kan itu kan haknya antum. Faham? Takutnya antum salah faham di hadis ini. Dia ngerampas harta rakyat itu kezaliman bukan? Difahami? Kezaliman, keburukan. Sikap antum terhadap orang yang melakukan kezaliman apa? Selagi masih bisa menolak kezaliman tersebut, tolak kan? Tapi bukan berarti antum harus melengsarkan, antum harus memberontak, bukan. Selagi antum masih bisa mempertahankan, ya pertahankan. Difahami? Nah, dan tidak memotorkan antum perjuangkan, antum angkat ke pengadilan dan yang semisalnya. Antum cari pembelaan. Dan ketika tidak memungkinkan lagi, mereka merampas dengan paksa, ya sudah. Antum keserahkan, kemudian antum jangan memberontak. Tetap akui dia sebagai pemimpin. Berat enggak? Berat loh. Berat. Anak bayi belum tentu. Berat. Mungkin dalam hati kita jengkel. Tapi kalau kita tidak mendengar dan taat sama dia, madarat kan lebih besar. Mungkin kita lebih dibunuhnya. Mungkin kita dibantainya satu keluarga. Iya apa tidak? Nah seperti itu. Itu maksudnya. Ya kalau mau dipikir pajak itu masuk ke sini Kak Didi. Ya udah Zak.
Pajak itu kan ngambil harta. Ini maksud hadis wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka. Meskipun punggungmu dicambuk, hartamu diambil. Kalau mau dipikirkan pajak itu. Diambil pajaknya tuh 12%. Lah berlaku belum 12%? 12%, lah berlaku belum? Katanya naik 12%, belum ya? Nah, pajak 12% atau 10%. Ya, kalau tidak memungkinkan bagi antum untuk menghindarinya, ya sudah. Hindari. Serahkan pajaknya. Kalau masih mungkin, disiasat-siasati. Dosa enggak kira-kira? Wallahu alam, kalau anak pribadi, ya, itu kan kezaliman dari orang tersebut. Selagi antum masih menghindar, ya, menghindar. Kalau tidak memungkinkan lagi, ya serahkan. Faham? Seperti itu. Itu pandangan anak pribadi ya. Kalau salah, ya kalau antum dapat faedah yang lain, ya jangan diikuti. Terus, mungkin antum berpikir, nah wajar motor Ustadz mati pajak. Motor itu bukan atas nama anak. Beli second, ya enggak? Dijual juga saro. Biar mati pajak itu. Polisi nak tangkaplah 2 kali turun mesin, motornya juga ngengkol. Ya enggak? Nah itu tadi. Kalau motornya bagus, ada mobil, ya mungkin anak bayar pajaknya, ngapo? Enggak laku kage. Madaratnya lebih besar. Ya enggak? Enggak laku. Nah itu tadi. Kembali ke madarat. Dulu banyak yang kadang ngakali aturan pemerintah dengan alasan zalim. Wallahu alam, kalau memang seandainya itu ijtihad dan pandangan itu menolak madarat, ya, mengambil madarat yang lebih ringan, ya tidak masalah. Itu kaidahnya. Kalau memang itu perkara yang madarat dan masalah kezaliman. Tapi kalau perkaranya tadi perkara yang memang baik, ya wajib kita taati gitu loh. Contoh misalkan perkara yang memang baik, warga negara kalau mau nikah wajib dicatatkan di KUA. Kalau lahir ada catatan kelahiran, akte kelahiran. Itu perkara-perkara yang wajib ditaati. Adapun perkara-perkara yang sifatnya haram dalam Islam, apakah wajib ditaati? Sebenarnya tidak wajib. Tapi kalau seandainya antum bermadarat ketika tidak mentaatinya, maka antum taati saja. Difahami? Contoh misalkan pajak dalam Islam ada apa tidak? Dibenarkan ataukah tidak? Jawabannya tidak dibenarkan. Kalau antum tanya tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Haram hukumnya dalam Islam. Kezaliman itu tadi, pajak itu. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan haramnya pajak. Cuman kalau ternyata kita dituntut bayar pajak. Nah, kalau antum tidak bayar, dosa apa enggak? Ya enggak dosa. Itu kezaliman kok, enggak dosa kalau enggak bayar. Cuman masalahnya tadi, antum ada madarat atau tidak? Madarat Ustaz, tangkap polisi terus, tangkap samsat. Ya bayar, daripada antum urung pengajian gara-gara ditangkap polisi. Ya enggak? Seperti itu. Madaratnya lebih besar ketika tidak antum jalankan. Nah, sebagian orang kadang disiasati untuk ngambil madarat yang lebih ringan. Gimana seandainya pajaknya diperkecil, cari konsultan pajak, konsultan istilahnya kali dia, konsultan pajak supaya bisa ditekan pajak di lobi dan segala macam, atau dibuat anggaran-anggaran yang bisa membuat pajak tersebut bisa ringan seperti itu. Wallahu alam, kalau ini perkara yang memang dianggap tidak ada madarat, ya, dan tidak ada asalnya itu mendampak buruk bagi orang yang ditagih pajak tadi, ya tidak masalah lah, ya, untuk memperkecil kemadaratan. Kemudian wa an Wa'il ibn Hujr, memang kadang kadang yang buat runyem dalam masalah kepemimpinan ini tadi,
benar kata orang tuh pemimpin ini yang jadi masalah itu adalah tumpul ke atas, runcing ke bawah. Rakyat bayar pajak, pejabat nggak bayar pajak. Nah ini yang jadi masalah itu tadi. Jadi rakyat pula bilang, gimana kami mau bayar pajak? Kamu saja nggak bayar pajak, mobilnya mewah-mewah. Nah itu yang jadi masalah. Ya, cuman karena Islam tadi tetap menganjurkan apa? Untuk mendengar dan taat. Dosanya dibiarin dia yang nanggung dosa. Antum nggak usah mikirin dosanya pemerintah. Yang penting antum nggak dosa, gitu aja. Selesai. Contoh misalkan pemerintahnya korupsi, maling dan yang lainnya. Itu dosanya mereka, nggak usah antum pikirkan. Yang penting antum jangan berdosa dengan mereka. Itu saja kesimpulannya. Ya memang pemerintah kita akhir zaman, mau gimana lagi? Wa an Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr, qala sa'ala Salama ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salama bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasul, faqal, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Jelas ya artinya? Kata Salama ibnu Yazid al-Ju'fi, ya Nabi Allah, ara'aita, bagaimana pandanganmu? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? In qamat alaina umara, kalau tegak memimpin di tengah-tengah kami pemimpin, yas'aluna haqqana, atau yas'aluna haqqahum, minta kepada kami haknya mereka, wa yamna'una haqqana, dan menghalangi kami dari haknya kami. Jelas ya? Apa Zak? Haknya pemerintah apa kira-kira? Yang antum tahu di Indonesia ini belana. Itu kewajiban pemerintah. Haknya rakyat. Hak pemerintah. Bayar pajak ya, ambil pajak, itu haknya mereka. Apa lagi? Kita disuruh store ini, pokoknya segala macam ya, kewajiban warga negara. Nah, haknya rakyat dihalangi. Ya enggak? Apa contoh misalkan jalan belana, jalan lah. Haknya rakyat ya. Tadi mendapatkan apa baik Kak Didi? Haknya rakyat enggak harus ada hak ada rakyat di Indonesia ini apa yang didapat? Pendidikan ya, pendidikan kesehatan ya, dapat pendidikan kesehatan. Nah itu tadi yamnauna, mereka halangi kami dari haknya kami. Fama ta'muruna, ya Rasulullah, apa yang kira-kira engkau perintahkan ke kami? Kalau kami jumpa pemimpin cak ini nak diapa ke kira-kira? Kata Rasulullah apa? Isma'u wa ati'u fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Kata Rasul, dengarkan, taati baik. Fa inna ma alaihim ma hummilu, sesungguhnya tanggung jawab mereka, alaihim itu maksudnya kewajiban mereka, tanggung jawab mereka. Ma hummilu, apa yang dibebankan kepada mereka. Apa yang dibebankan kepada pemimpin itu tanggung jawab mereka. Kaget mereka nanggung dosanya. Wa alaikum ma hummiltum, dan kewajiban kalian apa yang kalian dibebankan kepada kalian. Sudah kata Rasul, taati baik. Mana yang mereka jalani, yang diwajibkan kepada mereka itu mereka nanggung bebannya kagetnya. Apa yang diwajibkan kepada kalian, kalian akan menanggung bebannya. Jelas ya? Biarlah kaki Allah Subhanahu wa taala yang ngurusinya. Jelas ya? Nah, itu tadi. Kayak kemarin ada pertanyaan. Tapi sebenarnya anak lihat itu juga enggak pertanyaan yang sebenarnya itulah jawaban. Pertanyaan itu sudah dijawab. Yang di Baza kemarin. Apakah hijrah setengah-setengah? Orang ikhwan yang kalau kajian enggak pakai helm. Ya enggak? Terus apa lagi? Menerobos lampu merah. Ya enggak? Apakah termasuk hijrah setengah-setengah? Sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab. Dia bertanya tuh, itulah jawabannya. Ya enggak? Masalah seperti ini ya kawan, kadang juga bingung. Itu bingung untuk apa?
ada area-area, sebenarnya kita ini di Indonesia ini, kembali apa yang menyebabkan adanya pelanggaran seperti itu tadi, kembalinya juga ada satu bab. Babnya apalah? Babnya ketidaktegasan sosialisasi pemerintah tentang area-area mana saja yang boleh tak pakai yang boleh berhelm, yang mana kan harus diperjelas. Di sini berhelm enggak kira-kira? Juga bingung, ya toh? Nah, kalau yang anak amatin sosialisasi yang kurang, ya. Nah, cak kita di saku, jalan saku tadi deh, tak berhelm, tak apa-apa. Kati juga polisi, di sini juga jalan yang depan pondok ini tadi. Anak juga sampai sekarang, anak juga kurang tahu kewajiban berhelm itu di mana sih? Apa jalan protokol kata tertib lalu lintas atau jalan yang ada polisi polisi razia. Pemerintah harusnya kan ada penjelasan gitu loh. Anda juga tidak tahu dari mana batas-batasan jalan yang wajib gitu nak berhelm tuh. Menerobos lampu merah. Nah itu juga ya. Anak dewek terjingok. Ngantri anak depan cerita situ. Tahu-tahu ada polisi pakaian polisi nerobos. Ngong dia tadi. Nah kata polisi. Nah itu juga. Ya, jadi memang susah ya. Kita ini di Indonesia ini pemimpin kita adalah gambaran kita dewek. Kalau ada pemimpin yang melanggar, sebenarnya sebelum dia jadi pemimpin, ketika dia jadi rakyat dia juga kalah ngelanggar. Cak itu baik. Kenapa? Karena pemimpin yang ada di Indonesia ini pada hakikatnya adalah rakyat. Rakyat jadi pemimpin, memang bukan keturunan pemimpin. Difahami? Mungkin kalau pandangan anak itu memang ada sisi bagusnya, sistem pemimpin yang kerajaan. Ya. Ngapa sistem bagus? Zaman dulu kan sistem kerajaan di Indonesia kan. Jadi yang memimpin itu memang dari kecil terdidik sebagai pemimpin ya, keluarga kerajaan yang taat aturan. Contoh misalkan kerajaan apa di Indonesia dulu yang terkenal? Majapahit misalkan. Jadi yang pemimpinnya pemimpin Majapahit itulah anak keturunannya yang memang dari kehidupannya memang udah terbiasa dengan jiwa pemimpin. Nah kita ini rakyat yang tadi jual iwa, jual rongsokan, segala macem, yang biasa amburadul, tidak tertata kehidupannya tadi. Ada modal, nyalonlah pemimpin, menang dia pada periode pertama 2004-2009, yang tadinya maaf ya, kawinnya bandit, kawinnya tidak jelas, kawinnya ini lah, ya enggak, mimpin. Ya pastilah cak itu. Dia kebiasaan sebelumnya. Gitu? Seperti itu. Beda dengan wong yang memang terkarakter jadi jiwa pemimpin, hidup di keluarga para pemimpin. Mungkin itu pandangan anak pribadi, tapi wallahu a'lam, ya. Kira-kira kalau kayak kita yang rakyatnya nih, Abu Zainul tiba-tiba jadi pemimpin, kira-kira bisa menjiwai tidak? Tidak bisa. Ya tidak bisa. Kita sebagai rakyat, jiwa rakyat kita ini, bukan jiwa pemimpin. Tapi kalau yang kerajaan-kerajaan itu, nah mungkin yang keraton-keraton itu dia memang terbiasa jiwa pemimpin, terbiasa disiplin dan yang semisalnya seperti itu. Nah, terbiasa maling, gawe juga. Dia biasa maling, biasa berjudi, biasa cak ini mabuk-mabukan, biasa rakyat biasa, pedagang. Misalkan, rakyat biasa, punya modal, punya duit banyak, nyalon, menang. Nah jadi kepala desa, kita udah usah jauh-jauh lah, kepala desa lah. Gawe berjudi bawa pisang, berjudi bawa manggo, ya dah, maling, ya, buang ayam, ngadu. Punya modal, yang tak katik di dusun itu yang maju, dia punya modal, nyalon, menang. Nah kira-kira cak mana karakter pemimpinnya? Ya enggak? Beda dengan wong yang memang hidup di keraton, hidup terdidik, sopan santunnya. Jadi pemimpinnya jadi wajar. Karena dari kecil dia hidup di keluarga kepemimpinan, tahu aturan. Kamu gitu, bener, enggak kan pacak. Ya, enggak kan pacak. Nah, cak mana kalau Abu Bakar, khalifah. Satu tadi jago, khalifah, dibimbing dengan ilmu. Yang kedua, mereka hidup bersama Nabi SAW.
Dengan kepemimpinan Rasul, karakter terbentuk. Gitu loh. Kita biasa membangkang aturan, biasa tidak taat, biasa berjudi, biasa maling, biasa bekiyuk. Tahu untuk bekiyuk? Nipu. Ya. Biasa galak bebudi, tahu bebudi? Tahu? Tebudi. Nah. Bebudi apa bebudi? Wong dusun galak bebudi itulah. Nipu bahasanya. Nah. Iya enggak? Kawin dia narkoba, berjudi, maling, nyabu ayam. Misalkan orang beramaran. Iya enggak? Bekarang gawe dia. Ada modal duit banyak nyalon kepala desa. Kira-kira cak mana lah gambarannya tadi? Dipastikan, dikorupsikannya. Seperti itu tadi. Nah, itu contoh gambaran. Itulah yang ada di Indonesia. Itulah dampak buruknya, mohon maaf ya, dampak buruk sistem demokrasi. Ya. Karena setiap orang ketika punya kemampuan, dia bisa nyalon. Ya benar? Lah juara-juara di dusun ini jadi kepala desa, tuh juara kalau punya modal, jadi kepala desa. Masih mending antum pendidikan tentara, ya, yang polisi sama tentara itu masih mending. Kenapa? Pemimpinnya tuh dididik kan dari Akmil sama Akpol. Mohon maaf, kalau yang pemimpin-pemimpin yang lain kan tidak kasih sekolahnya gak dididik. Ya enggak? Masih mending camat. Camat ada kan? Apa namanya? STPDN nah, masih mending camat. Selainnya itu, tidak kasih sekolahnya. Adalah sekolah kegubernuran, kuliah kegubernuran, tidak kasih kan? Yang berkaitan dengan negara, itu paling sekolah tata negara. Apa namanya kira-kira Kak? Jurusannya? Ya, nah, cuman kebanyakan pemimpin, gubernur, bupati dan selain itu kan kadang karir dia sekolahnya udah jelas Kak. Jabatan, kadang juga sekolahnya dulu cuman akuntansi, misalkan duit banyak, bos minyak, nyalon dia. Yang kades, sekolahnya bawa batang pisang, sekolahnya bawa batang pisang, nah, tahu untuk sekolah bawa batang pisang gitu istilah dusun. Sekolah di bawah batang pisang gitu, ini kadang istilah dusun, sekolah di bawah batang pisang, maksudnya gawinya berjudi bae nah. Ya enggak? Lu kades dusun antum misalkan, Amri. Gawinya berjudi bayi. Sebelum dia nyalon kades tadi kan. Kalau ada orkesan duluan dia berjoget. Nah, kemudian dia menyalonkan diri sebagai pemimpin. Diterima. Nah, inilah kalau antum nak taunya dampak buruk demokrasi. Ada kiai rajin ke masjid. Sholat, ngisi pengajian. Nyalon. Disanding lah suara kiai dengan suara yang sekolahnya bawa batang pisang tadi. Itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma'alakum kaifa tahkumun. Masa kalian samakan ya antara mujrim sama muslim, orang yang buruk dengan orang yang baik. Nyalon yang baik tadi suaranya cuma 50 suara, yang buruk tadi 70 suaranya. Menang yang mana? Yang buruk. Dia yang pemimpin. Nah, seperti itu. Yang milik kiai itu paling siapa? Yang pengajian baik. Kalau yang hobi organ, antum bandingkan. Suruh milik. Kata dia, kalau saya menang, saya akan panggil Aisar Khalid setiap sebulan sekali ke Palembang. Yang ini ngomong, kalau saya menang, saya akan panggil, misalkan contohnya aku contoh jangan antum kira anak rekomendasi, kakek salah paham loh. Saya akan panggil Abdul Somad tiap bulan ke Palembang. Yang sikok tablik akbar Abdul Somad, yang sikoknya panggil YouTuber Malaysia Aisar Khalid. Yang pasti wong pele yang itu tadi, yang pele Abdul Somad paling ibu-ibu pengajian toh. Nah, misalkan tadi Reza sama Kak Didi. Ya, Kak Didi panggil Aisar Khalid sama artis-artis Jakarta mau diundang ke Palembang tiap bulan. Wong yang di PKB itu lebih senang rakyat itu yang ngundangnya artis dibandingkan pengajian. Dia gawe kata ngundang Abdul Somad. Gitu? Nah, itulah dampak buruk supaya antum tahu gambaran demokrasi. Itulah makanya anak tidak pernah nyoblos. Ya enggak? Biar langsung nyoblos. Kalau lah jadi pemimpinnya, sudah kita mendengar dan taat. Kemudian di sini disebutkan wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi
ka'anna ra'sahu zabibah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u, mendengar dan taatlah kalian. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi, meskipun yang memimpin kalian atau yang ustu'mila, diangkat menjadi pemimpin pada kalian itu seorang budak Habasyi. Lihat bahasanya ustu'mila. Ustu'mila itu dipekerjakan atau dipimpinkan, diberlakukan gitu loh. Berarti kan fiilnya apa? Ustu'mila. Ustu'mila ini majhul ya. Fiil majhul. Jadi bukan resmi gitu loh. Ustu'mila. Dipaksakan. Dia jadi pemimpin itu dipaksakan gitu loh. Seorang budak itu layak enggak jadi pemimpin? Enggak boleh kan? Boleh enggak? Enggak boleh. Budak itu orang yang tertahan. Bukan orang yang merdeka. Nah kata para ulama, kalau dia memimpin, ada kemungkinan ini tuh bisa jadi kudeta. Atau ada yang mengangkat dia. Enggak cara syar'i. Ka'anna ra'sahu zabibah. Yang seakan-akan kepalanya itu mirip kismis. Rambutnya keriting-keriting. Bayang, keriting-keriting. Hitam. Orang Habasyah, ana dulu kelihat di Yaman ya. Di views dulu. Orang Habasyah, hitam. Kelihatan tuh giginya saja. Kalau malam itu mungkin giginya yang kejinguan. Hitam gelap. Rambutnya keriting-keriting. Dalam hati ana tuh, yang ini ya. Yang disebutkan oleh Rasul, ka'anna ra'sahu zabibah. Seakan-akan rambutnya kismis. Memang keriting-keriting muntel-muntel itu. Kalau Somali masih mending. Somali itu hitam, tapi dia hitamnya itu masih mengkilat, agak coklat-coklat ya. Ada hitam. Nah kalau Habasyah nih hitam legam nian. Hitam-hitam. Misalkan itu baju si Azhar kan hitam. Nah itulah Somali itu, Habasyah itu hitam seperti itu. Nah kalau Somali itu hitam tapi dicampur coklat kayak gitu. Masih ada hitam, sehitam-hitamnya orang Indonesia tuh masih Nah, hitam legam nian lah yang Habasyah ini tadi. Rambutnya memang iya, Somali itu masih ada kadang lurus-lurusnya. Nah, kalau Habasyah ini keriting nian. Muntel-muntel. Patonya giginya. Jadi giginya yang kejingoan. Putih. Nah, yang ini jadi pemimpin. Fisiknya baik lagi antum kurang sedap nyingoknya. Tapi pemimpin, kata Rasulullah apa? Dengari, taati. Itu baik. Jangan memberontak. Ya. Kalau anak pribadi ya kita tidak berharap ya ketemu pemimpin yang cak ini. Ya enggak? Takutnya apa? Takutnya kita tidak sabar. Ya enggak? Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala. So, masih mungkin sekali pertemuan lagi ya. Insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa selesai besok ya. Mudah-mudahan selesai besok sekali pertemuan. Insya Allah kita hatamkan mungkin besok ya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.